Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Hanya oleh anugerahnya, ya, memang hanya oleh anugerahnya kita bisa bersatu dalam undangan kudus ini. Kita adalah anak-anaknya yang diundang untuk menghadap kepada Allah. Biarlah peribadahan ini menjadi pujian yang selalu mengagungkan nama Yesus, Tuhan kita. Dan biarlah kita semua mengarahkan hati kita kepadanya. Mari kita memuji namanya yang kudus, memasuki peribadahan dengan sukacita. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku jadi wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Ibadah Minggu Kristus Raja ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja adalah penutup kalender gerejawi kita. Karena minggu depan kita sudah memasuki masa Adventus. Di minggu ini kita diajak untuk merenung apa benar Yesus yang menjadi Raja atas kehidupan kita. Setia
dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Marilah kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu ketika kami seringkali hanya diam melihat keburukan di sekitar kami, bahkan kami melakukannya. Dalam segala hal kejujuran kami banyak melakukan hal yang tak berkenan di matamu. Mungkin orang tak tahu, tetapi Engkau tahu. Kau tak hanya melihat tingkah kami, namun hati kami. Kau tak hanya mendengar suara kami, tetapi batin kami. Ampunilah kami. Dalam Yesus kami mohon. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri di sengsara dan perang, percaya yang teguh. Dalam Tuhan ada pengampunan. Oleh sebab itu, berbahagialah kita yang hidup dalam anugerah-Nya, karena pengampunan yang kita terima dari Yesus Kristus. Yesaya 44 ayat 22. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai hambaku Yesurun, yang telah kau pilih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar
Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami memohon Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami, sehingga karya kebenaran firman Tuhan bukan hanya kami mengerti, tetapi mewujud nyata di tengah-tengah kehidupan, dan menjadikan kami sebagai para pengikut Kristus, Sang Raja, Kristus, Sang Gembala. Bersabdalah, ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus akan kita baca menurut Matius 25, ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup
yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Para kekasih Kristus, tidak terasa kita telah berada pada minggu terakhir di dalam kalender gerejawi kita, yaitu Minggu Kristus Raja. Dan minggu depan kita akan memasuki tahun baru gerejawi, yaitu masa Advent. Ini melambangkan perjalanan kehidupan orang percaya. Itu masuk di dalam sebuah siklus, dimulai dengan siklus penantian akan kedatangan Tuhan dan berpuncak memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di tengah-tengah kehidupan. Di Minggu Kristus Raja ini, kita diingatkan bahwa Yesus bukanlah Raja yang memerintah dengan pendekatan kekuasaan dan kekerasan, melainkan dengan kasih, damai sejahtera, dan keadilan. Sang Raja itu juga sekaligus menjadi gembala bagi kita. Dalam Matius 25, ayat 31-46, Sang Raja itu mengidentifikasi diri sebagai seorang yang lapar, haus, asing, telanjang, sakit, dan terpenjara. Saudara, orang-orang yang lapar, haus, asing, telanjang, sakit, terpenjara adalah golongan terlemah dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang sering diabaikan, dihindari, dan bahkan disingkirkan. Mereka adalah pihak yang paling rentan, yang selalu jadi korban, baik dalam keadaan aman, apalagi di tengah bencana. Keberpihakan Allah kepada mereka yang lemah merupakan representasi dari karakter penggembalaan Allah. Sebab Allah tahu bahwa mereka yang lemah itu adalah yang paling rentan untuk ditindas, rentan diabaikan, rentan mengalami ketidakadilan. Dan Allah, sang sumber keadilan, memberikan anugerah bagi yang rentan. Oleh karena itu, layak atau tidaknya seorang masuk ke dalam kerajaan Allah dilihat, diukur dari bagaimana orang tersebut memperlakukan mereka yang paling rentan dan yang terlemah. Lalu, apakah itu berarti kelayakan masuk kerajaan Allah hanya ditentukan oleh amal baik? Tidak, saudara. Matius 25 ayat 34 menegaskan bahwa kerajaan itu telah disediakan bagi orang percaya sebelum dunia dijadikan. Dan itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sepenuhnya adalah inisiatif Allah. Kerajaan Allah adalah anugerah. Maka kebaikan terhadap mereka yang lemah dan rentan harus dimengerti sebagai sebuah tanggung jawab untuk memperluas anugerah, untuk meneruskan anugerah yang kita telah terima dari Allah. Mengapa harus kepada mereka yang terlemah dan terrentan? Karena kebaikan bagi mereka yang lemah hanya bisa terwujud ketika kita punya ketulusan. Dan ketulusan itu adalah anugerah bagi mereka. Sebab hanya dengan ketulusan, seorang akan memberi kebaikan tanpa syarat.
Dan kebaikan tanpa syarat itulah yang akan dirasakan sebagai anugerah. Kita seringkali menjadi orang-orang yang kebaikannya bersyarat. Saya akan menolong orang jika orang itu tahu diri. Saya akan menolong orang jika pertolongan saya mendidik dia. Saya akan menolong orang jika bla 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 bla. Dan pada akhirnya dengan segala pertimbangan kita merasa orang tersebut tidak layak ditolong dan kita tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudara, kebaikan yang digerakkan oleh motif yang demikian adalah kebaikan yang transaksional, seperti orang jual beli. Kalau barangnya baik, ya dibeli. Kalau tidak baik, tidak beli. Kebaikan bagi yang rentan tidak demikian. Kebaikan bagi yang rentan berbeda, sangat berbeda dengan kebaikan bagi yang lebih kuat. Kebaikan kita kepada orang yang lebih mampu, yang biasanya transaksional, ada kepentingan, ada tujuan lain, dan itu bukan anugerah. Selanjutnya, seorang yang mau berbagi anugerah kepada yang lemah adalah seorang yang mensyukuri kebaikan Allah. Orang-orang itulah yang disebut sebagai domba-domba gembalaan Allah. Saudara, di dalam Alkitab, teks kita terutama menyebut kata domba dengan istilah probaton. Domba itu dalam Alkitab merupakan representasi ciptaan yang multiguna. Domba tidak haram untuk dimakan. Domba menjadi binatang peliharaan sekaligus simbol kekayaan nenek moyang Israel. Domba seringkali diberikan sebagai hadiah dan upeti kepada orang lain. Susunya bisa diminum. Kulitnya digambarkan dalam Ibrani 11 ayat 37 sebagai pakaian orang-orang miskin. Bulunya dijadikan pakaian kebanyakan orang pada zaman itu. Domba adalah simbol kelembutan. Domba menjadi sarana korban yang mendatangkan keselamatan bagi pihak lain. Yesus pun digambarkan oleh kitab Wahyu sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan dunia. Singkatnya, domba adalah ciptaan Tuhan yang multiguna, yang keberadaannya bermakna bagi kebaikan dan keselamatan ciptaan yang lain. Di sisi lain, melalui perikop Matius 25 ayat 31-46, kita melihat bahwa tak semua pengikut Kristus disebut sebagai domba-domba Kristus. Ada juga yang disebut sebagai kambing atau erifos, yang merupakan representasi orang-orang yang enggan peduli kepada yang terentan. Sesungguhnya yang Yesus tuntut dari para pengikutnya bukanlah menjadi selebriti sosial, orang yang beramal kepada banyak pihak supaya orang mendulang banyak dukungan seperti calon wali kota. Melainkan Yesus memanggil pengikutnya untuk memiliki kasih yang kualitatif, yang berkualitas. Matius 25 ayat 40 memberi petunjuk. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang? Salah seorang itu berarti apa? Salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus tidak berkata apa yang kau lakukan untuk semua orang. Tetapi Yesus berkata apa yang telah kamu perbuat untuk salah satu saja.
salah seorang saja, saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Tuhan tidak menuntut banyak, namun ia meminta pengikutnya menyatakan anugerah bagi yang lemah. Dan itu dimulai dengan peduli kepada salah satu yang terlemah. Sebab kepedulian kepada salah seorang merupakan pintu kepedulian bagi semua orang. Dan tidak memperhatikan satupun orang, menunjukkan egoisme yang absolut yang membuat seseorang tidak layak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Saya mengenal seorang penatua di sebuah GKI. Beliau seorang yang sangat berdedikasi dalam pelayanan gerejawi, maupun begitu baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dalam banyak kesempatan, saya melihat sendiri kebaikan orang ini. Dan karena penasaran tentang motif apa yang melatar belakangi kebaikannya, suatu saat saya memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, apa yang membuatmu begitu berdedikasi terhadap pekerjaan Tuhan di gereja ataupun di tengah masyarakat? Lalu ia menjawab, demikian jawabnya, saudara. Karena Tuhan telah begitu baik untuk saya, Pak. Saya tidak mungkin lupa beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya datang dari luar pulau ke Surabaya sebagai mahasiswa yang kere, gereja adalah pihak yang paling peduli dengan saya. Ketika saya tidak dapat makan dan tidak dapat menyelesaikan sekolah karena tidak mampu membayarnya, gereja memberi beasiswa sampai saya lulus. Saya juga tidak mungkin bertahan hidup jika Tuhan tidak memakai seorang hambanya untuk memberi kesempatan saya magang sambil belajar bekerja. Ketika orang-orang lain meremehkan, gereja memberi pertolongan tanpa banyak bicara. Ketika pihak-pihak lain menerapkan standar berbelit-belit untuk membantu, saya ingat persis gereja menolong saya tanpa syarat. Sejak saat itu, saya berkomitmen untuk menjadi perpanjangan berkat sebagaimana yang telah Allah perbuat melalui orang-orang Kristen. Saudara, cerita ini menunjukkan bahwa kebaikan itu jangan diukur berdasarkan kuantitasnya, kepada berapa banyak orang kita telah berbuat baik. Tetapi marilah dilihat kualitasnya. Kita memang tidak dapat menolong semua orang, namun kita bisa memberi cinta dan perhatian kepada salah seorang yang kita kenal dan kita tahu paling rentan, paling lemah. Di Minggu Kristus Raja ini, kita dipanggil untuk memeriksa diri. Apakah hidup kita telah mencerminkan nilai kerajaan Allah? Damai sejahtera, kasih, anugerah bagi yang lemah. Ataukah selama ini kita hanya menjadi sekelompok orang fanatik yang merasa dekat dengan Tuhan, lalu menjadikan kerajaan Allah sebagai kedok untuk memisah dan memilah orang lain dari kehidupan kita? Mengasihi yang terlemah berarti bersedia turut memikirkan nasibnya. Mengasihi dimulai dengan mendoakan, mengupayakan
apa yang baik bagi dia, hingga ia merasakan bahwa hidup adalah anugerah. Jika Kristus, Sang Raja yang besar itu, telah menjadi gembala bagi kita, kini siapakah yang akan saudara gembalakan? Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Di momen pandemi ini, di antara banyak orang yang mengalami ketakutan dan bahaya, ada mereka-mereka yang hidupnya paling rentan. Mereka-mereka yang tidak punya pilihan, hidup di tengah kerumunan, di kampung-kampung kumuh, bekerja di pabrik-pabrik sebagai buruh massal, sehingga tidak dapat menerapkan social distancing. Kami berdoa untuk mereka, ya Tuhan, selamatkanlah. Dan kami berdoa untuk GKI sepanjang, kiranya boleh Tuhan pakai sebagai persekutuan domba-domba Allah yang bermakna, berarti, multiguna, memainkan peran sebagai perpanjangan tangan anugerah Allah yang Tuhan telah karuniakan. Kami berdoa untuk keselamatan bangsa kami, untuk kesejahteraan negeri kami, Indonesia. Berkatilah pemerintah dan seluruh rakyat. Dalam dinamika sosial politik yang terjadi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk wilayah di sekitar Sidoarjo dan sepanjang, kiranya menjadi wilayah yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup bersama di dalam kerukunan. Kami alaskan syafaat kami ini di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan. Dan oleh sebab itu, bersyukurlah karena firman-Nya, bersyukurlah karena anugerah-Nya, dan bersyukurlah karena pemeliharaan-Nya.
Persembahan syukur kita pada hari ini akan didasari oleh firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mazmur 119 ayat 108. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang sepekan ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan berkati, agar biarlah menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di GKI sepanjang ya Bapa. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar biarlah persembahan ini dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah memberi dengan sukarela Tuhan. Kiranya Tuhan juga sertai dan berkati di dalam segala kehidupan mereka Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu,
Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah nama Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.